Fikih Ramadan. Mari perluas ilmunya agar semakin lapang hatinya. Adab-adab saat berhari raya. Mul, habis sholat id ikut aku yuk. Kemana, Ham? Ziarah, Mul. Nggak boleh itu. Nabi nggak pernah ziarah setelah lebaran. Bid'ah itu. Bid'ah. Teman-teman sekalian, setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa, kini saatnya kita mensyukuri nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan kesunahan-kesunahan yang telah diterangkan oleh para ulama berkaitan dengan Idul Fitri ini. Setidaknya ada 11 poin yang ingin kita bahas. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, menghidupkan malam dan memperbanyak doa. Al-Imam Syafi'i dalam kitab beliau beliau mengatakan balaghana annahu kana yuqal inna du'a yustajabu fi 5 layalin fi lailatul jumu'ah wa lailatul adha wa lailatul fitr wa awwali lailatin min Rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya telah sampai kepada kami bahwa doa akan diijabah oleh Allah dalam 5 malam berikut ini. Malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam pertama dari bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Maka teman-teman sekalian, pastikan di malam Idul Fitri kita tetap melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya secara berjamaah, serta sholat sunnah yang telah rutin kita lakukan di malam-malam Ramadan tetap kita lakukan di malam Idul Fitri. Yang kedua, kita dianjurkan memperbanyak takbir. Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Ad-Dimishqi dalam kitab Kifayatul Akhyar, beliau menyatakan bahwa kesunahan takbir itu dimulai dari terbenamnya matahari di malam Idul Fitri dan berakhir dengan naiknya imam untuk memulai salat Idul Fitri. Lebih lanjut, Al-Imam Az-Zuhri meriwayatkan bahwasanya kanan nasu yukabbiruna fil id hina yakhrujuna min manazilihim hatta ya'tul musalla wa hatta yakhrujal imamu fa idza kharajal imamu sakatu wa idza kabbara kabbaru. Beliau mengatakan bahwa para sahabat membaca takbir di hari raya saat mereka keluar dari rumahnya hingga mereka sampai ke tempat sholat dan hingga imam keluar. Maka ketika imam sudah keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, maka mereka berhenti bertakbir. Dan ketika imam membaca takbir, maka para makmum dan jamaah pun mulai membaca takbir. Teman-teman bisa melihatnya dalam kitab Al-Musannaf karya Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Dari dua keterangan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sepanjang malam mulai ba'dal maghrib terbenamnya matahari sampai pagi kita disunahkan untuk memperbanyak takbir, baik di masjid ataupun di rumah ataupun di jalanan. Ingat, yang paling penting itu takbirnya, bukan seberapa keras sound systemnya atau seberapa ramai ornamennya. Sekali lagi, yang paling penting takbirnya. Yang ketiga, mandi sunnah. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mandi besar, mandi keramas saat melaksanakan salat Idul Fitri dan melaksanakan salat Idul Adha. Teman-teman bisa melihatnya dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Lebih lanjut, Al-Imam Malik bin Anas dalam kitab beliau Al-Muwatta juga meriwayatkan bahwasanya anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ilal musalla. Bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma selalu mandi saat melaksanakan Idul Fitri sebelum berangkat ke tempat salat. Teman-teman bisa melihatnya di dalam kitab Al-Muwatta bab salatil Idain. Yang keempat, makan sebelum berangkat ke tempat sholat. Sayyidina Anas bin Malik menjelaskan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berangkat di hari raya Idul Fitri hingga beliau memakan beberapa biji kurma. Teman-teman bisa melihatnya di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 953. Kemudian yang kelima, mengenakan pakaian bagus.
Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatan yalbasuha lil idain wa yaumal jumu'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki jubah atau pakaian kebesaran yang dipakai khusus untuk 2 hari raya dan juga hari Jumat. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, pekerjaan Nabi ini juga diikuti oleh para sahabat seperti pada riwayat Al-Imam Nafi' berikut ini. Beliau mengatakan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau memakai pakaian terbaiknya pada saat hari raya. Teman-teman bisa melihatnya dalam riwayat Al-Imamul Baihaqi pada kitab Sunanul Kubra. Yang keenam, melewati jalan yang berbeda. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin khalafa tariq, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat hari raya beliau menempuh jalan yang berbeda, yakni pulang dan perginya melalui lintasan atau jalur yang berbeda. Yang ketujuh, dianjurkan untuk ziarah kubur dan juga mengunjungi keluarga. Ketika Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarahi hadis riwayat Al-Imamul Bukhari pada poin sebelumnya, ketika Nabi SAW berangkat dan pulang itu melewati jalur yang berbeda, beliau memberikan ulasan mengenai hikmah dari tujuan Nabi menempuh jalur yang berbeda ini. Di antaranya adalah beliau menganalisa dengan statement berikut ini, waqila liyazura aqaribahu al-ahya'a wal amwat. Dikatakan ini agar Nabi bisa berkunjung, berziarah ke kerabatnya atau keluarganya, baik yang hidup atau yang sudah wafat. Teman-teman bisa melihatnya dalam kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari juz 2 halaman 473. Yang ketujuh, mendoakan selamat. Sayyidina Jubair bin Nufair meriwayatkan bahwasanya kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idzal taqau yaumal id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa mink. Qala Ibnu Hajar isnaduhu hasan. Bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berjumpa di hari raya, maka mereka saling mengucapkan, semoga Allah Ta'ala menerima amal kami dan kalian semua. Teman-teman bisa melihatnya dalam kitab Fathul Bari di juz 2 halaman 446. Yang kedelapan, jaga pandangan. Sayyidina Waqi' bercerita bahwasanya beliau radhiyallahu an kharajna ma'a Sufyan ats-Tsauri fi yaumi idin faqala inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina ghaddu absarina. Beliau mengatakan bahwasanya pada suatu hari kami keluar bersama Sayyidina Sufyan ats-Tsauri pada hari raya, maka Sayyidina Sufyan ats-Tsauri berkata, sungguh yang harus kita lakukan dan kita mulai di hari ini adalah dengan menjaga pandangan kita. Teman-teman bisa melihatnya dalam kitab Al-Wara' Libni Abi Dunya nomor 66. Teman-teman, jaga pandangan kita saat kita bersilaturahim ataupun berziarah ataupun beramah tamah dengan banyak orang ketika hari raya. Jangan sampai di hari yang suci itu justru kita mengotori mata dengan memandang lawan jenis yang tidak halal untuk kita lihat. Yang kesembilan, jangan asal salaman. Teman-teman sekalian, bersilaturahim dan berjabat tangan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan guru adalah hal yang sangat mulia. Namun, teman-teman perlu tahu bahwa tidak semua orang boleh dan halal untuk kita salami. Ibunda Aisyah meriwayatkan bahwasanya sungguh tangan Nabi yang mulia itu tidak pernah menyentuh tangan perempuan ajnabiyah sama sekali. Dan beliau bersabda ketika pembaiatan kepada perempuan-perempuan, bersabda bahwasanya sungguh aku telah baiat kalian semua dengan ucapan. Teman-teman bisa melihatnya dalam Sahih Bukhari di nomor 5288 dan Sahih Muslim di nomor 1866. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang bahayanya orang-orang yang menyentuh lawan jenis yang tidak halal. Beliau bersabda, la an yut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassam ra'atan la tahillu lahu.
bahwasanya ditusuknya kepala seseorang di antara kalian menggunakan jarum yang terbuat dari besi itu lebih ringan resikonya daripada harus bersentuhan dengan perempuan yang tidak halal baginya atau tidak halal untuk disentuh, yakni ajnabiyah. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, penting sekali untuk kita mengetahui siapa saja lawan jenis kita yang mahram dengan kita sehingga kita boleh salaman, dan siapa saja yang ajnabiyah, ini lawan jenis yang memang tidak diperbolehkan untuk bersalaman. Untuk mengetahui lebih lanjut, teman-teman bisa melihat tabel berikut ini. Ke-10, perhatikan adab bertamu. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Tumben malam-malam. Dari mana? Dari sana ke sini, keliling dunia, mau silaturahmi. Pamit dulu ya, udah malam. Assalamualaikum. Ya Allah ya Rabbi, langsung itu nge. Bertamu dan bersilaturahim adalah hal yang sangat mulia, serta menyambut tamu pun adalah kemuliaan. Maka teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik bagaimana adab saat kita berkunjung. Seperti duduk di tempat yang telah dipersilahkan, duduklah secukupnya, jangan terlalu lama, habiskan air yang sudah Anda ambil, jangan sampai hanya kita minum sedikit kemudian kita sia-siakan, mubazir begitu saja. Kemudian kalaupun kita mau membawa makanan milik tuan rumah atau bahasa Jawa kita mengenalnya berkat, pastikan harus seizin dari tuan rumah. Karena teman-teman perlu tahu, dhiyafah atau hidangan yang disajikan kepada kita di rumahnya orang lain itu adalah hak untuk kita memakannya saja. Bukan serta-merta kita bisa memberikan atau membawa seenaknya. Dan yang ke-11, tetap istiqamah ibadah. Ini yang tidak kalah penting. Kadang ada saudara kita yang begitu bersemangat dalam bersilaturahim, berziarah, merayakan Idul Fitri, tetapi kelupaan sholat 5 waktunya. Ataupun lupa dengan istiqomah, sholat sunnah, dan ibadah-ibadah yang sudah dia bangun di bulan Ramadan. Maka pastikan ibadah itu tetap kita jaga di hari yang suci ini. Teman-teman sekalian, Idul Fitri adalah momentum di mana seharusnya kita semua bersih dari dosa. Oleh karena itu, mari jaga kesucian ini agar setelah Idul Fitri ini kita benar-benar menjadi pribadi yang semakin baik. Dan dengan ini, Al-Faqir Muhammad Ajil Ubaidillah secara pribadi dan juga mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Huda serta tim program Fiqh Ramadan mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita dan mengampuni dosa-dosa kita serta menyatukan hati kita semua di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin.